Ya kan netizen Indonesia kan kebanyakan senangannya kan gak apa-apa menang 1-0 dalam 6 pertandingan, semuanya gol bunuh diri lawan gitu kan. Yang penting kita menang juara gitu kan. Apa sistem permainan, operan, passing, alah bodo amat lah, yang penting menang aja gitu kan. Nah, pikirannya menang aja, trofi aja yang dipikirin. Yo guys, ketemu lagi sama gua Audi Ramantio di channel Audibal, Audi Diskusi Bola Abal-Abal. Oke, kali ini gua mau membahas dan menganalisis mengenai hasil dari final Piala AFF U23 antara Vietnam melawan Timnas Indonesia U23. Di mana lagi ini dimenangkan oleh Vietnam dengan skor 1-0. Selamat buat Vietnam atas kemenangannya. Dan untuk Timnas Indonesia bagaimana nih ke depannya nih? Kita analisis dulu deh pertandingannya kayak apa. So, langsung aja, ini dia Baca Taktik, let's go. Oke, ini dia untuk Vietnam, formasinya di atas kertas menggunakan 3-4-3. Sedangkan untuk Indonesia, kita menggunakan 4-2-2 ya. Di mana 4 back ini ada Kakak, Muhammad Ferrari, Kadak Arel, Frankie Misa, kemudian ada Dion, Robi, Pamungkas, Hanan sebagai gelandang, dan Arjuna bersama dengan Jens Raven sebagai dua striker. Di atas kertas sih 4-4-2 ya, tapi pada implikasinya itu menjadi 3-4-3. Nah, ini udah gue siapin ya, langsung aja ke tactical board, karena gue nggak bisa ngambil banyak screenshot dari dari pertandingan ini. Sekali lagi gue ulang nih ya. Di atas kertas, Timnas Indonesia memang main 4-2-2. Tapi pada implikasinya di atas lapangan, selama pertandingan, Indonesia main 3-4-3 nih ya. Dengan Jens Raven berada di tengah, Rahmat Arjuna ini agak ke belakang, Raihan Hanan ke belakangnya Jens Raven, terus Frankie Misa ke depan ya. Jadi seperti ini kurang lebih ya untuk formasinya, dengan Robi Darwis dan Donitri Pamungkas di lini tengah, dan juga untuk 3 back-nya ada Kakak, Muhammad Ferrari sama Kadak Arel. Oke, ini di atas pertandingan ini seperti ini nih ya. Jadi Timnas Indonesia buat selama pertandingan ya, meskipun formasinya 4-4-2 tapi implikasi jadi 3-4-3. Nah, sebenarnya secara permainan kita menguasai pertandingan ya, kita banyak melakukan passing, tapi Indonesia ini mencoba untuk bermain direct ya, lebih bermain direct dan memanfaatkan space. Nah, Vietnam sendiri formasinya memang 3-4-3, tapi mereka ini benar-benar totally parkir bis. Akhirnya mereka narik 2 wingback itu ke belakang sejajar jadi 5 back seperti ini, kemudian 4 gelandang sama 1 di depan sendiri nih buat counter attack. Oke. Nah, Jens Raven ini kan jarang dapat bola ya. Maksudnya dia itu memang sering gak kelihatan, tapi kalau punya peluang itu peluang golnya besar. Cuma kemarin memang ada 1 peluang emasnya dia yang heading itu malah melayang ke atas, dan itu dibahas juga di interviewnya dia setelah pertandingan ya, harusnya dia sundul bola itu ke bawah. Oke. Tapi di luar itu Indonesia ini bermain dengan lebih direct. Misalkan build up dari belakang ya, dari belakang, terus pemain timnas maju ke depan, misalkan Raven ke depan, Hanan, Robi Darwis, Donitri ke tengah ya, Frankie Misa sama Dion tuh lebih melebar. Oke. Nah, ini misalkan dari belakang nih. Nah, biasanya nih pemain Indonesia ini udah ditempel sama satu back-nya nih. Ya kan, biasanya Jens Raven jadi tempel. Nah, big itu dapat space, misalkan dapat space di sini, bolanya tuh langsung dikirim ke sini, terus ini biasanya dikejar sini kan. Nah, tapi masalahnya selama permainan berlangsung itu umpan-umpan direct kayak gini tuh entah salah passing, entah penerimaannya kurang sempurna, langsung kerebut, timingnya kurang pas, ketinggian, pokoknya lebih sering nggak nyampe-nya. Oke, nah dengan pertahanan Vietnam yang parkir bis, terutama setelah cetak gol ya, ini Timnas Indonesia ini makin kewalahan ya, karena Indonesia cuma bisa muter-muterin bola aja. Misalkan ini udah naik ke atasnya, ini udah garis pertahanannya kan lumayan tinggi nih, ya kan, ini melebar. Nah,
Biasanya nih kalau udah kayak gini nih, ya, itu bola tuh cuma diputer-puter doang dari tengah, terus ke kadek arel, ke sayap, coba untuk penetrasi ke depan, nggak nyampe, terus bolanya dibalikin lagi ke tengah, terus coba untuk cari ruang di sebelah kanan, diumpanlah ke kanan, ya kan? Langsung aja dijaga sama 2 orang, ya kan? Misalkan si Dion dijaga sama 2 orang, Arjuna coba cari ruang, tapi kesulitan, ya kan? Balik lagi boleh ke belakang. Jadi sering banget momen-momen seperti ini terjadi. Ini memang sulitnya lawan tim-tim parkir bis kayak begitu ya. Jadi kalau kurang kreativitas, kalau kurang imajinasi, kurang ide, kurang determinasi, ya kan, sulit untuk membongkar pertahanan parkir bis ya. Dan Vietnam di sini bertahan cukup solid. Oke, secara teknis kayak begitu sih. Secara teknis tuh pokoknya kita tuh lebih sering ngoper-ngoper di area sendiri ketimbang di kotak penalti lawan atau area lawan ya, karena bola ini selalu diputer-puter aja, diputer ke sini, ke kiri lagi, ke tengah lagi, ke kanan lagi, balik lagi ke tengah. Sering banget kayak begitu nih timnas Indonesia nih. Oke, langsung aja kita masuk ke gol pertama. Oke, kita lihat proses golnya ya. Ini dari corner kan ya. Kelihatan nggak sih bolanya ini ya? Bolanya di sini ya kan, disundul pemain Vietnam, melayang ke atas. Habis itu ya, ada bola muntah, tapi coba lihat nih. Ada 3 pemain yang free. Ada 3 pemain yang free tanpa penjagaan, dan Vietnam dapat second ball ya, dapat second ball-nya. Dan 3 orang ini sebenarnya bersiap nih. Siapapun yang dapat bola ini benar-benar jadi peluang besar banget. Dan mereka bertiga ini tidak dijaga dengan posisi bisa shooting langsung ketika menerima bola. Kalau kita lihat dari angle sebelah sini ya, lihat. Akhirnya yang ini dapat bola, ya kan? Sementara itu nggak ada pemain Indonesia yang menekan, nggak ada pemain Indonesia memberikan pressing gitu. Lebih numpuk di sebelah sini nih 3 orang ini di sebelah sini. Out of position semua, ya kan? Dan padahal kiper juga udah di posisi yang benar sih sebenarnya, cuma memang bolanya nggak ketangkep. Ya karena 3 orang ini lepas dari penjagaan, akhirnya Vietnam punya peluang besar untuk cetak gol dan mereka bisa konversi itu menjadi gol. Dan setelah itu Vietnam bermain parkir bis. Kita lihat statistiknya. Statistiknya nih mentereng banget ya. Kita menguasai bola loh 68%, Vietnam 32%, corner kita 3 sama. Tapi yang paling mencenangkan kan di sini nih. Ya, shotnya kita cuma 2. Cuma 2 on target ya. 2 on target dari 68% penguasaan bola dengan akurasi passingnya mencapai 441 passing atau 86%, hanya menghasilkan 2 tembakan ke arah gawang, dan itu mungkin nggak terlalu bahaya-bahaya amat. Sedangkan Vietnam dengan 32% ball possession, kemudian akurasi passingnya jauh 185, persentasenya cuma 78, bisa dapat 2 shot on target dan 1 gol ya. Efektivitas Vietnam benar-benar begitu dapat tadi itu peluang langsung cetak gol ya, dan habis itu parkir bis ya. Parkir bis akhirnya ya jadi kayak begini nih ya kan. Benar-benar ini parkir bis dan Indonesia nggak punya kreativitas untuk membongkar pertahanan Vietnam, karena akhirnya bolanya cuma diputer-puter doang dari kiri, dari kanan ke tengah, tengah ke kiri, balik lagi, habis itu nanti long ball ke sini atau coba untuk penetrasi ke tengah, ya kan? Tinggalan bolanya. Coba penetrasi ke tengah, coba kasih bola ke sini, nggak nyampe. Akhirnya ngandalin lemparan-lemparan Robby Darwish, ngandalin bola-bola muntah, oportunis akhirnya mainnya. Ya udah gitu. Jadi memang PR-nya masih banyak sih untuk timnas U23. Di luar itu, secara non-teknis, ya ini lebih banyak dipengaruhi non-teknis juga ya. Secara non-teknis, kita ini ketahuan banget ya kelemahannya sama tim lawan. Setiap kali timnas Indonesia tuh diprovokasi, entah itu pemain lawan guling-guling, entah itu pas lagi defense kan kelihatan tuh, pas setiap kali set piece itu pemain Vietnam tuh kepalanya begini, tempel aja terus ke badannya pemain timnas Indonesia. Dan di situ pemain timnas Indonesia tuh kepancing dengan provokasi seperti itu. Akhirnya mereka sering ditegur wasit, permainan terhenti. Apalagi di insiden yang di akhir-akhir pertandingan tuh kan ya, Robby Darwish mau lempar bola, malah banyak botol di depannya. Udah gitu pelatih timnas Vietnam juga provokasi gitu. Maksudnya kayak timnas Indonesia ini kelihatan banget kelemahannya itu adalah diprovokasi. Mental tuh gampang goyah dan kebawa emosi.
berapa kali berantem, ya kan? Di situ tuh udah kelihatan bahwa konsentrasi para pemain tuh buyar. Mereka nggak bisa nerapin permainan ataupun strategi ataupun sistem permainan dari Gerald van den Berg, ya karena emosinya nggak stabil banget itu, kepancing emosi lah, habis itu ya banyaklah hal non teknis. Disitulah mungkin kedewasaan timnas Indonesia U23 ini perlu mendapatkan banyak evaluasi kalau menurut gue ya. Secara permainan sih sebenarnya oke, secara permainan tuh bagus, passing-passingnya banyak. Ini sistemnya udah kelihatan, cuma masalahnya adalah di non teknis, yaitu emosional, mentalitas, kemudian ketika mereka nggak bisa bongkar pertahanan lawan, frustasi, akhirnya ngandalin lempar-lemparan jauh, oportunis. Ya, itu oportunis kayak gitu sebenarnya untung-untungan ya, kalau bolanya dapat ya kita bisa cetak gol dan bisa dimanfaatkan dengan baik ya itu gol. Tapi kalau bola itu nggak bisa dimanfaatkan dengan baik ya buyar, kagak jadi gol juga gitu loh. Dan sebenarnya timnas Indonesia U23 mencapai final Piala AFF itu udah termasuk prestasi ya. Ini pasti netizen Indonesia tuh pasti ya menghujat-hujat, beberapa dari netizen Indonesia menghujat-hujat apa katanya udah ganti pelatih Belanda bla 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 kok nggak juara, runner up terus, kapan juaranya. Ya inilah netizen plus 62 yang cuma tahu bola itu menang kalah, lu menang lu hebat, lu kalah lu pecundang, trophy is the best, trophy adalah segalanya. Ya timnas udah ganti banyak pelatih harusnya dapat trophy. Nggak kayak gitu ya. Itu cuma statement para penyembah dan pemuja trofi aja gitu kan. Karena lebih penting lagi adalah mereka bisa menerapkan sistem permainan dan ini kelihatan patternnya seperti apa. Dengan diterapkan dari level junior seperti ini, ya kan, kedepannya saat masuk ke timnas senior dengan menerapkan sistem permainan yang kurang lebih sama, mereka tuh ya nggak terlalu kagok gitu loh. Udah paham nih, oh kita bakal main kayak begini. Oh kita tuh bisa bermain direct, bisa mengandalkan passing-passing jarak dekat, jarak antar pemain dekat. Hal seperti itu tuh kalau udah ditanam dari level junior, pas udah masuk ke level seniornya, itu akan jauh lebih smooth gitu. Dan disitulah nantinya prestasi itu akan datang dengan sendirinya, cuma memang harus lewat proses. Netizen Indonesia kebanyakan gak sabaran. Kemarin Sintayong dipecat, ganti pelatih Belanda, Patrick Kluivert, Gerald van den Berg, Simon Tamata datang semuanya. Lu pikir mereka semua datang terus kita otomatis auto juara gitu? Tahu-tahu kita jadi juara? Ini tuh proyek jangka panjang loh ya. Proyek jangka panjang yang ingin dibangun. Bukan berarti itu kalau kita juara dan dapat trofi itu bonus. Tapi kalau misalkan nggak dapat trofi juga, ya lihat dong permainannya nggak malu-maluin kan. Kita sampai runner up tuh proses menjadi runner up seperti apa, ke finalnya seperti apa, dilalui dengan proses dan menerapkan permainan yang bagus, konsisten, atau ya cuma oportunis aja gitu loh. Ya kan netizen Indonesia kan kebanyakan senangannya kan gak apa-apa menang 1-0 dalam 6 pertandingan, semuanya gol bunuh diri lawan gitu kan. Yang penting kita menang juara gitu kan. Apa sistem permainan, operan, passing, bodo amat lah, yang penting menang aja gitu kan. Nah, pikirannya menang aja, trofi aja yang dipikirin. Nggak gitu lah ya. Ini sebuah proses panjang yang harus dilalui kita bersama sebagai penggemar sepak bola Indonesia. So kita harus dukung, apresiasi, dan berikan hormat gitu loh kepada para pemain yang sudah berjuang gitu kan. Perihal mereka masih ada kekurangan ya udah gitu loh. Itu kan proses, bisa dijalanin selama dijalankannya dengan baik, dengan sistem manajemen yang baik, dengan etos kerja yang tinggi, konsisten, ya bisa kita jadi kayak Jepang ataupun Korea, bisa gitu loh. Cuma kita lagi on the way ke sana. Lo pikir Jepang bisa kayak begitu tuh berapa tahun ngebangunnya gitu kan? Nggak langsung jadi juara kan Jepang itu. Nah itu yang ingin kita capai itu ke sana gitu kan. Jadi fans sepak bola Indonesia ini harus sabar, dan proses sabar tuh dalam arti ya kita lihat prosesnya tuh kayak gimana, bener nggak nih, on track nggak nih. Kalah sih bisa kalah gitu loh kan, pertandingan sepak bola bisa kalah. Tapi kan yang dilihat bukan cuma kalahnya doang, ya kan, dari kekalahan itu apa yang bisa kita pelajari ke depannya, dan apakah ke depannya kita bisa menjadi lebih baik, itu yang paling penting. Gitu ya, fans sepak bola Indonesia ya, tolong kebijakannya dalam berkomentar, dan juga berikan dukungan penuh kepada para pemain timnas Indonesia kita di semua level, baik yang junior maupun yang senior, baik yang timnas
pria maupun timnas wanitanya. Oke, itu aja video dari gua. Silakan tulis di kolom komentar menurut lo gimana timnas Indonesia U23 di Piala AFF kali ini. Dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Audible, nyalain loncengnya supaya dapetin notifikasi saat gua update video baru. Dan jangan lupa untuk visit page gua di IDN Times ya. Di situ lo dapetin banyak artikel menarik seputar sepak bola, profil pemain, trivia, fakta unik, analisis taktik, semuanya ada di situ. Oke, jangan lupa masuk ke page gua di IDN Times, linknya di deskripsi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Dara Mantio, ciao ciao.